pembicaraan tentang misa dan azan. Sebenarnya sangat indah sekali kalau acara misa yang di TV, karena kalau acara misa di GBK kan tidak terganggu langsung. Tapi kalau yang di report atau ditayangkan di TV, kemudian misanya di samping misa ada azan, sungguh indah sekali. Jangan saling justru menghilangkan. Jadi saya sarankan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia agar TV di samping terus melaporkan tentang misa, maka layar dibagi dua, sebelahnya azan, hanya 5 menit maghrib, dan itu sangat bermakna untuk keindahan toleransi Indonesia. Itulah solusi apa ya? Saling menghormati, saling toleransi, jangan tidak saling menutupi. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat IDN Project yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tulisan bagus di Portal Islam yang ditulis oleh Bang Ruby K, ya. Saya akan bacakan beritanya, tulisannya. Ini berkaitan dengan kedatangan Paus Fransiskus, ya. Dikaitkan dengan running text azan. Saat non-muslim bertamu ke rumah lo, ini bahasanya bahasa Betawi ini, ya. Saat non-muslim bertamu ke rumah lo, apa perlu kaligrafi kalimat syahadat yang terpasang di ruang tamu dicopot dulu? Ya nggak perlu. Begitu juga ketika muslim bertamu ke rumah non-muslim, apa perlu si tuan rumah mencopot lukisan The Last Supper-nya Yesus? Apakah perlu sesajen di rumah orang Hindu dibuang dulu saat muslim datang bertamu? Ya nggak perlu. Sudah ratusan film bertema Natal yang pernah gua tonton, udah nggak terhitung kuping ini mendengar lagu Jingle Bells. Sudah ribuan kali Paulus, Nyoman, Aliong, siapapun itu, ya, mendengar suara azan dari pengeras suara di masjid atau musola. Adakah kita merubah keyakinan gara-gara keseringan melihat film bertemakan pohon Natal? Adakah si Paulus jadi mualaf hanya karena mendengar suara azan? Sampai sekarang Paulus, Nyoman, dan Aliong tetap doyan makan babi walau sudah mendengar azan berkali-kali. Hanya karena Paus Fransiskus mau mengadakan misa di Jakarta, si Yakult meminta tayangan azan maghrib di televisi untuk sementara waktu diganti pakai running text. Ini jelas bukan bentuk toleran, tapi kedunguan yang dilestarikan. Kita akan tonton apa pandangan salah satu anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera dalam masalah ini. Ada tokoh, ada sebagian ormas menelepon WA saya terkait dengan salah satu dirjen di tempat Bapak mengeluarkan surat azan diganti dengan running text dalam waktu misa Paus yang mulia yang baru jadi tamu kehormatan kita dan tamu bangsa Indonesia. Tentu kita menyambut baik kedatangan Paus ke Republik Indonesia karena pasti beliau akan membawa pesan perdamaian. Pesan perdamaian besar ini menurut saya harus kita jaga. Toleransi di Indonesia ini sudah puluhan tahun terjaga dengan baik. Alhamdulillah. Karena dalam agama Islam umpamanya itu perintah kitab suci toleransi. Enggak boleh orang mengganggu, menghina agama lain, menghina Tuhan sembahan, itu enggak boleh. Nah, karena itu dari telepon yang masuk ke saya, toko dan ormas itu menyayangkan ada surat dari dirjen yang mengganti azan dengan running text. Sebenarnya kan jadi bagus, misalnya berjalan ditayangkan dengan televisi, kemudian pas azan maghrib paling hanya 2 menit kasih azan maghrib, habis itu terusin lagi, kan di situ malah kelihatan tuh toleransinya.
Saat agama ini sedang berjalan, kasih ruang. Agama ini sedang berjalan, kasih ruang dengan baik. Saya yakin pausnya pun tidak minta begitu untuk diganti gitu, menurut saya. Jadi itulah makna toleransi di dalam Islam, ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi jangan ditarik-tarik ke ranah yang lain. Ya, jadi biasa aja lah, maksudnya kita mensikapinya. Ya, tidak ada larangan kita menyambut tamu negara, tidak ada larangan kita bermuamalah ya dengan orang-orang non-Muslim. Apalagi di negara Pancasila ini dijamin ya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.